Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kabut Basir dengan NIM 2022-11063. Saya di sini akan mempresentasikan tentang operasionalisasi dalam manajemen teknik di perusahaan. Jadi, operasionalisasi dalam manajemen teknik merupakan proses menerjemahkan konsep dan strategi menjadi tindakan nyata di perusahaan. Kemudian tujuan dari operasionalisasi tersebut agar perusahaan dapat mengimplementasikan rencana dan strategi secara efisien dan objektif dalam aktivitas operasional. Kemudian ada manfaat dari konsep operasionalisasi, yaitu membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya dan proses operasional secara lebih terarah dan efisien. Kemudian ada metode operasionalisasi tersebut. Yang pertama ada just in time atau dapat disingkat dengan JIT, yaitu proses barang hanya saat dibutuhkan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan limbah. Jadi produksi tersebut barang tersebut akan diproduksi apabila dibutuhkan saja untuk mengurangi biaya penyimpanan dan limbah. Kemudian yang kedua ada Sigma, yang dimana metode untuk meningkatkan kualitas dengan mengidentifikasi dan menghilangkan cacat dalam proses produksi, sama seperti quality control. Kemudian ada Lean Manufacturing, yang dimana mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan setiap langkah dalam proses produksi. Kemudian ada tantangan dalam operasionalisasi. Yang pertama, kesesuaian rencana dengan realitas operasional, yaitu menjaga agar rencana operasional sesuai dengan kondisi nyata dalam operasional perusahaan. Kemudian ada keterlibatan aktif dari seluruh pihak di perusahaan untuk menjamin keberhasilan implementasi operasionalisasi ini. Kemudian perusahaan perlu memastikan bahwa operasionalisasi dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi bisnis dan lingkungan eksternal. Kemudian ada proses implementasi operasionalisasi. Langkah awal dalam implementasi operasionalisasi adalah merumuskan rencana operasional yang sesuai dengan strategi perusahaan. Kemudian pelaksanaan operasionalisasi tersebut melibatkan penerapan rencana operasional ke dalam aktivitas sehari-hari perusahaan. Kemudian ada evaluasi dan perbaikan, yang dimana setelah melakukan pelaksanaan tersebut, baiknya kita melakukan evaluasi terhadap hasil operasionalisasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian ada beberapa kasus menarik yang bisa dijadikan contoh dalam operasionalisasi ini, yaitu ada perusahaan Toyota. Perusahaan Toyota terkenal dengan penerapan Lean Manufacturing dan konsep Kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Nah, mereka berhasil mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi produksi dengan metode ini. Kemudian ada perusahaan Amazon. Nah, perusahaan Amazon menggunakan teknologi canggih seperti analitik data dan otomatisasi untuk mengoptimalkan rantai pasokan mereka. Ini memungkinkan mereka mengirim jutaan paket secara akurat. Kemudian ada perusahaan Campina. Perusahaan es krim ini melakukan inovasi dalam sistem distribusi dan mengembangkan kualitas produk selama pandemi. Mereka berhasil meningkatkan profitabilitas dengan strategi manajemen operasional yang adaptif. Baik, itu saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.